Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak yang ada di rumah sekalian, saudara-saudari semuanya. Mari kita akan masuk di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kita akan menyiapkan hati, pikiran kita untuk tertuju hanya kepada Allah yang kita sembah, kita tinggikan, kita muliakan. Untuk itu, marilah kita mengambil waktu teduh sejenak untuk masing-masing kita mempersiapkan hati kita. Saat teduh, kita mulai. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini di pagi yang cerah, Tuhan sudah memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami semua diberikan waktu untuk bersekutu bersama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh sehat, kami boleh diberkati, itu bukan karena kehebatan kami atau kelebihan kami. Itu semua semata hanya karena kasih anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang tiada hentinya bagi kami semua. Untuk itu, biarlah di pagi yang hari yang indah ini Tuhan, kami bersekutu bersama, mau menaikkan pujian kami, mau berdoa kepada Tuhan. Terlebih lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagimu. Karena kami mengasihimu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap jemaatmu yang ada di rumah. Dan setiap kami yang melayani di tempat ini Tuhan. Dan khususnya hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu Ibu Mona. Biarlah Engkau hadir Tuhan. Melawat setiap kami. Mengurapi setiap kami dan memberkati kami Tuhan. Sehingga kami semua siap untuk memuliakan Tuhan. Kami dengan hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau melawat setiap jemaat-Mu dari rumah ke rumah masing-masing dan setiap kami semua yang melayani. Terpuji nama Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beribadah. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berikan kemuliaan, hormat yang tertinggi bagi Tuhan Allah kita. Marilah kita memuji, hormat pada Tuhan. Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Di unmute dulu Pak Rio.
Oke. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan, bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 103 ayat 20 sampai 22 sebagai landasan seluruh ibadah kita pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala perbuatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian Sebenarnya Ku Tak Layak. Jemaat dipersilakan duduk ya, jemaat dipersilakan duduk. Layak, namun ku diberi darah-Nya, dan Engkau memanggil aku ya domba Allahku datang. Ini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu tak sungguhnya Jemaat sekalian, mari kita menundukkan kepala kita dan hati kita. Kita mengakui semua dosa-dosa pribadi kita kepada Tuhan. Kami datang kepadamu menghampiri Engkau, Allah yang Maha Kudus. Sesungguhnya kami tidak layak untuk menghampiri Engkau, oleh karena kami selalu melakukan pelanggaran, dosa, hidup tidak seperti yang Engkau kehendaki, tidak seperti yang Engkau firmankan kepada kami. Kami lebih suka mengikuti seluruh keinginan-keinginan kemanusiaan kami, tanpa memohon pertolongan, bimbingan daripada Allah sendiri. Tuhan, kami selalu melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Dan semuanya itu
tidak tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala-galanya Engkau tahu. Apa yang ada dalam pikiran, hati, dan kehendak kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Walaupun kami melakukan banyak kesalahan dan pelanggaran, tapi Engkau memanggil kami untuk datang kepadamu, mengakui semua salah dan dosa kami. Basuhlah kami ya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami boleh menikmati lagi persekutuan yang akrab, yang manis dengan Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni kami. Karena kami adalah umat yang telah Engkau tebus dan selamatkan. Terima kasih untuk anugerah pengampunan Tuhan. Dan biarlah kami di dalam minggu-minggu di depan ini, ketika kami menjalani kehidupan kami sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup seperti yang Engkau firmankan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan, Sang Pengampun di dalam Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengarkan berita anugerah pengampunan dosa. Terdapat dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri, mari kita mendengarkan apa petunjuk Tuhan sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan. Kita dengarkan petunjuk-petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kiranya anugerah daripada Tuhan dan pertolongan daripada Roh Kudus, kita dapat mampu mengikuti semua perintah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau memuji kebenaran Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan saat pagi hari ini, biarlah kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan. Yesus, kemuliaan
karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Allah yang besar. Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Benar Tuhan, hanya Engkau saja yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali walaupun masih melalui online, tapi biarlah kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan saya undang sidang jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita mau membuka Alkitab kita di rumah. Mazmur pasal yang ke-119, ayat yang ke-169 sampai yang ke-172. Mazmur pasal 119, ayat 169 sampai 172. Kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu yang di rumah juga ikut membaca. 1, 2, 3. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucap puji-pujian. Sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu. Sebab segala perintah-Mu benar. Amin. Saya undang sedang jemaat untuk tetap bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
puji Tuhan. Wah, kita tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun mungkin saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mau tetap katakan bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang ada di rumah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan setiap hati kita. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Amen. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Biarlah kita tetap berserah, tetap percaya kepada Tuhan. Karena hanya Yesus adalah penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Untuk pelayan firman Tuhan kepada hamba-Nya. Ya, mari kita masuk di dalam doa. Allah yang setia, Allah sumber penolong kami, Allahnya tahu apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami, Allah yang baik, kami datang ke hadapan Engkau ya Tuhan, karena kami membutuhkan kembali siraman rohani daripada Engkau. Mari Tuhan, Engkau mau berbicara kepada kami, dan firman yang akan kami dengar Tuhan, meneguhkan kami, menopang kami, mengukuhkan kami, untuk menyambut hari-hari ke depan yang masih tidak terasa mudah,
tapi kami tahu dapat kami jalani bersama dengan Engkau. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, shalom. Kebenaran firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal ke-13, Psalm 13, Mazmur pasalnya yang ke-13. Sudah ketemu? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-13, doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Sebentar, saya akan coba share screen saya dulu. Sebentar ya. Something is wrong with my... Belum kelihatan ya. Sebentar. Wait a minute. Where's my sharing? Oke, sebentar ya, mohon maaf ada gangguan karena memang sudah berapa hari ini internet di tempat kami nggak beres. Oke. Udah kelihatan? I guess so. Oke. Baik, kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan mengambil judul atau mengambil tema From Despair to Delight. Dari keputusasaan kepada kelegaan. Kalau kita perhatikan, COVID ini sudah berjalan lebih dari, it's about 2 years right now, right? Jadi sudah sekitar 2 tahun. Saya masih ingat sebenarnya sudah mulai keluar dari Desember tahun 2019 di China, itu November-Desember, dan kemudian masuk ke Indonesia itu sekitar bulan Februari, karena saya tahu pasien pertama COVID di Indonesia itu dirawat di Rumah Sakit Siloam. Dan sampai sekarang kemudian sudah jalan 2 tahun, dan kita sampai hari ini nggak tahu kapan berakhir. Banyak dampak yang sudah terjadi, dan itu satu hal yang pasti, dari COVID itu semakin hari semakin kita melihat orang mulai masuk dalam keputusasaan. Nah, ketika di dunia mulai diumumkan yang namanya stay at home atau yang namanya tinggal di rumah, social distancing, maka ada satu kejadian di Amerika, itu ada di satu kota di mana orang-orang itu mulai kerja di rumah, jadi udah banyak di rumah. Nah, kemudian ada satu conference di mana para hamba Tuhan itu berkumpul. Dan kemudian hamba Tuhan waktu berkumpul itu mereka saling berbicara, dan kemudian ada satu dari kepolisian untuk kemudian datang dan bertanya. Kenapa mereka dia harus datang kepada acara persekutuan para hamba Tuhan ini? Karena ternyata dia mengatakan, ada satu kepala polisi situ ya, sheriff, dia mengatakan begini, ternyata selama masa pandemi yang terjadi di Amerika, dan saya yakin itu juga terjadi di seluruh dunia, ternyata jumlah angka orang yang mencoba dia itu bunuh diri, itu meningkat.
jumlah orang yang membeli obat-obatan, secara khusus sleeping pills, minum obat, itu naik. Kenapa? Kerjaan, banyak perusahaan yang tutup, banyak pekerjaan yang kemudian terjadi restrukturisasi, layoff, ada yang mereka kemudian gajinya itu juga harus dipotong, jadi banyak. Itu sebabnya saya merasa bahwa pagi ini Mazmur pasal 13 itu adalah satu Mazmur yang menurut saya akan sangat menolong kita, karena kalau kita baca kitab Mazmur itu dia banyak akan menjelaskan tentang yang namanya keputusasaan, sampai kemudian kita menemukan yang namanya sebuah sukacita atau kelegaan. Oke, mari kita baca sedikit. Tadi kita sudah membaca ini tentang Mazmur 13 tadi ya. Kita tahu, kita belajar sedikit latar belakangnya. Kita tahu bahwa Mazmur 13 ini ditulis oleh Raja Daud. Dan kalau kita membaca pasal sebelumnya, yaitu pasal 12, maka kita menemukan bahwa Raja Daud ini merasa ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya pada waktu itu. Bahkan dia bukan hanya ditinggalkan sahabat-sahabatnya, dia merasa dia dikelilingi oleh banyak orang-orang yang membenci dia atau banyak oleh musuh-musuhnya. Tapi kita perhatikan waktu tadi kita baca pasal yang ke-13 itu, kita tidak menemukan bagaimana Raja Daud itu berdoa untuk kehancuran musuhnya. Dia tidak melakukan itu, tapi yang kita bisa tahu dari pasal 13 itu adalah bagaimana Raja Daud itu lari, menyelamatkan diri, dan dia tengah berada dalam bahaya maut. Banyak yang menganggap bahwa kemungkinan waktu itu Raja Daud melarikan diri dari kejaran Raja Saul, atau bahkan mungkin Absalom. Jadi dia betul-betul di dalam bahaya maut. Nah, dia mencoba sedemikian rupa supaya dia dapat selamat. Tapi yang paling menyedihkan kalau kita baca di pasal 13 tadi, maka kita bisa menemukan dan mungkin kita bisa relate dengan itu, bahwa Raja Daud merasa dia itu ditinggalkan oleh Allah. Maka hal itu menimbulkan sebuah pertanyaan bagi kita, yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita sekarang untuk dapat keluar dari keputusasaan? Saya yakin kita semua saat ini juga mungkin putus asa. Siapa sih yang pengen ibadah terus-menerus melalui online? Ya kan? Kalau yang namanya sekarang work from home, itu bukannya lebih enak dulu sebelum kita mulai work from home, itu atau bekerja di rumah, orang selalu minta balance. Mereka minta balancing work-life balance. Tapi sekarang sudah bergeser, bukan lagi work-life balance, tapi sekarang yang ada adalah work-life integration. Jadi kita semua terjadi terintegrasi antara kamu kerja dengan ini. So, meeting tuh terus-menerus. Last week, 1 minggu yang lalu, boleh percaya atau tidak, 2 atau 3 hari, saya kerja sampai jam 6 pagi. Terus-menerus, hanya tidur 1,5 jam, karena apa? Unfortunately, meetingnya itu terlalu banyak, dan mau nggak mau capek. Dan kalau orang sudah lelah, pasti orang itu akan mudah sekali merasa juga emosinya nggak stabil gitu ya. Maka kita akan belajar bagaimana cara kita keluar dari keputusasaan, dan kemudian bagaimana kita bisa kembali menemukan sukacita di dalam Tuhan. Maka kita lihat ada 3 outline yang kita bisa pelajari hari ini dari firman Tuhan dari pasal 13. Yang pertama, ternyata kita harus menyadari betul, orang percaya pasti tetap juga bisa mengalami yang namanya sebuah keputusasaan. Enggak peduli kita mau berapa lama jadi orang Kristen, yang namanya rasa putus asa, itu menjadi salah satu bagian dari hidup kita. Tapi yang kedua, kita juga belajar bahwa ternyata orang yang percaya itu harus mampu menaikkan doa. Perbedaan orang percaya dengan nggak percaya, orang yang tidak percaya adalah ketika dia putus asa, dia berusaha menyelesaikan masalahnya itu dengan cara dia sendiri, dengan kekuatan dia sendiri. Tapi orang yang percaya, maka ketika dia mengalami keputusasaan, dia jatuh ke dalam lembah yang begitu gelap, maka dia mencoba menaikkan doa mereka. Dan satu hal yang pasti, orang-orang yang percaya, itu nanti akan mengalami ketika terus-menerus berdoa, dan dia kepercayaannya tetap ada di dalam Tuhan seperti Raja Daud, maka kita akan mengalami satu perubahan, satu transformasi dari rasanya sepertinya kehilangan harapan, keputusasaan, maka kita akan masuk di dalam suatu proses di dalam perjalanan itu, dan kita akan mengalami sukacita. Oke. Kalau kita melihat, sorry ya, ini something.
Kalau kita melihat yang namanya orang mengalami keputusasaan, itu banyak kali kadang-kadang kita nggak mengerti. Sebentar ini, sorry, I'm so sorry, this is something stuck with my laptop. Yang namanya orang mengalami keputusasaan, itu biasanya sama seperti kalau kita tuh menggali sebuah tambang atau apa ya, mencoba-coba, tapi terus setiap kali nggak pernah yang namanya itu bisa menemukan sesuatu. Maka seringkali kalau kita sudah mencoba mencari, mencoba menemukan sesuatu atau mengalami satu peristiwa, maka kita seringkali menemukan kata despair atau putus asa. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu keputusasaan? Apa itu despair? Ternyata keputusasaan itu adalah menurut Merriam-Webster Dictionary, keputusasaan itu ketika kita menghadapi suatu peristiwa di mana kita tuh sungguh-sungguh merasa kehilangan harapan dan kepercayaan dan keyakinan yang sifatnya itu intens. Jadi kalau mama kita hanya sekedar hilang harapan atau kehilangan kepercayaan, tapi itu biasa-biasa aja, itu masih belum digunakan kata despair. Tapi despair itu ketika intensitinya itu begitu tinggi, begitu naik, sehingga sepertinya kita itu udah nggak tahu mesti ngapa-ngapain lagi. Maka itu yang kita sebut dengan despair. Dan kemudian kita lihat yang kedua, kita lihat sendiri jelas sekali waktu kita baca di pasal yang 13 ini, waktu kita lihat ayatnya yang ke-1 dan kedua, kita lihat berapa kali tuh Raja Daud bertanya, berapa lama lagi? Berapa lama lagi kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diriku? Kita catat di sini, kita lihat paling tidak ada 4 kali Raja Daud mengatakan berapa lama lagi. Kalau kita mendengar pertanyaan berapa lama lagi, maka itu berarti sesuatu itu sudah terjadi dan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan masih tidak kita ketahui kapan akan berakhir. Ada ketidakpastian. Dan manusia pada dasarnya memang suka dan menuntut adanya sebuah kepastian, dan mereka itu tidak bisa tenang kalau harus hidup di dalam ketidakpastian. Kenapa? Karena kita sebagai manusia pada umumnya merasa nggak nyaman kalau kita itu tidak in charge or in control, kalau kita tidak memiliki kendali, memegang kendali di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya lamanya sebuah peristiwa yang sepertinya tidak ada ujungnya, kapan berakhirnya, ketidakpastian yang berlangsung lama, maka pada akhirnya akan membuat kita jatuh di dalam sebuah fase di mana itu dimulai dari satu, kita frustasi. Setelah kita frustasi, maka kita akan naik. Frustasi yang berkepanjangan itu menimbulkan rasa stres. Setelah kita stres, baru kita masuk ke arah depresi. Setelah kita masuk ke dalam depresi, maka kita masuk ke dalam desperation. Kita masuk ke dalam keputusasaan. Seakan-akan kita kehilangan pengharapan. Jadi ada fasanya dalam situasi yang namanya ketika tidak ada pengharapan. Maka kita lihat, kalau misalnya yang namanya keputusasaan, itu tetap juga memiliki dimensi. Apa dimensi keputusasaan itu? Kita lihat, yang pertama, keputusasaan itu bisa bersifat spiritual. Kalau kita tadi lihat ayatnya yang pertama, dikatakan apa? Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Jadi kita melihat di sini bahwa Raja Daud, dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Dia merasa seakan-akan jiwanya itu lagi tidak memiliki koneksi kepada Tuhan, tidak merasakan lagi adanya kedekatan dengan Tuhan. Nah, kalau ada satu buku yang saya baca, namanya seorang Kristen, ada buku biografi dari seorang Kristen, namanya itu David Brainerd. David Brainerd ini lahir tahun 1718 dan dia meninggal kurang lebih di usia 29 tahun pada tahun sekitar 1747. Nah, dia seorang missionary kepada orang-orang Indian di Amerika.
Bapak David Brainerd ini dia meninggal di rumah seorang yang mungkin kita semua pernah dengar namanya, Jonathan Edwards, seorang yang teolog yang sangat terkenal. Nah, Jonathan Edwards kemudian membuat sebuah buku, menerbitkan sebuah buku mengenai kehidupan dari David Brainerd. Dan buku itu sebenarnya ternyata hanyalah sebuah diary atau sebuah catatan, karena pada waktu itu ingat dia meninggal usianya muda, masih 29 tahun. Nah, ternyata di dalam buku diary-nya itu ada satu halaman yang tertulis, kalau nggak salah waktu itu dia tulisnya di bulan Januari tanggal 23, tahunnya tidak diketahui. Dia hanya mengatakan Lord's Day, hari Tuhan. Dan di salah satu itu waktu saya baca, hati saya merasa tertusuk gitu juga. Dia mengatakan begini, sungguh tidak akan ada orang yang bisa mengerti, atau sungguh orang itu tidak akan tahu bagaimana rasanya kondisi jiwa, bagaimana rasanya kondisi hati kita, yang sepertinya itu kita terkucilkan dari hadirat Tuhan. Tidak mungkin ada orang bisa mengerti kecuali mereka pernah mengalami tekanan hati, tekanan batin, kalau kita tuh merasa kita tuh jauh dari Tuhan. Sepertinya Tuhan itu tidak ada. Rasanya jiwa itu terasa berat, bahkan lebih berat daripada kematian. Saya merasa waktu saya renung baca ini ya, benar juga ya. Di dalam kehidupan kita, kalau kita merasa terkucilkan, ketika kita merasa seperti a solitaire among the crowd, kita ada begitu banyak masyarakat, tapi kemudian kita merasa kesendirian, rasanya kan beban berat. Kenapa banyak stres sekarang yang tadi saya bilang di awal-awal? Banyak orang mau bunuh diri, kenapa? Manusia dilahirkan untuk menjadi makhluk sosial. Manusia dilahirkan untuk bisa memiliki sebuah interaksi. Jadi ketika interaksi itu, dan interaksi itu namanya in touch, jadi artinya ketemu, terputus atau kemudian terjadi sebuah disruption, ada yang namanya sebuah gangguan, maka mau nggak mau kita merasa tertekan dan merasa kita seorang diri. Jadi kadang-kadang kita mungkin bisa relate dengan pernyataan itu, dengan juga kita bisa relate dengan Raja Daud, merasa hatinya begitu tertekan, merasa jauh dari Tuhan, rasanya Tuhan absen di dalam kehidupan dia, dan dia merasa tidak bersama dengan Tuhan. Dan kedua, dimensi kalau kita namanya putus asa itu bersifat personal. Coba kita lihat ayat yang kedua ayat. Dikatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Kalau kita baca dari NIV, itu bahkan dikatakan, how long must I wrestle with my thoughts? Jadi berapa lama saya itu harus berkulat dengan pemikiran-pemikiranku. Berapa lama lagi aku nih harus mengalami kepedihan dan kedukaan di dalam hatiku. Itu bahasanya kalau dari NIV. Jadi kita melihat, ketika dia sudah mulai merasa stres, ketika kita merasa seorang diri, maka yang biasanya selalu muncul itu adalah pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh di dalam diri kita. Emosi kita mulai naik, mulai menguasai pemikiran kita. Nah, itu sebabnya dia akan selalu tanya, apa yang sedang terjadi? Kenapa saya tidak bisa menemukan ketenangan batin? Kenapa saya tidak bisa menemukan ketenangan pemikiran? Dan itu semua terjadi yang namanya ketika kita mengalami adanya satu stase di dalam hidup kita yang kita sebut emotional drain. Jadi ada kekeringan secara emosi. Kekeringan secara emosi ini sebenarnya kalau mama kita mau mempelajari ya, kalau kita bilang emosi, kekeringan emosi membuat kita pikir aneh-aneh. Saya memiliki 2 komentar tentang ini ya. Manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan tidak sama antara satu dengan lain ketika mereka menghadapi pergumulan, persoalan. Bagaimana yang namanya emosinya satu dengan yang lain itu nggak akan sama. Ada orang yang cepat emosinya tinggi, masalah kecil langsung dipikirin, langsung cepat stres, emosinya tinggi. Tapi ada juga orang yang mungkin lebih netral, ada juga orang yang mungkin nggak gampang yang namanya cepat putus asa. Nah, itu sebabnya sangat penting bagi kita kalau kita mau mengetahui seberapa jauh kita itu bisa mengalami sebuah mampu menghadapi sebuah keputusasaan atau sebuah tekanan, maka kita kenali dulu temperamen kita. Kalau manusia pada umumnya dia adalah orang-orang yang kolerik, seperti orang-orang yang pada umumnya seringkali menjadi seorang pemimpin gitu ya, yang apalagi kalau orang itu perfectionist, itu orang yang sangat prone, sangat mudah sekali jatuh di dalam yang namanya keputusasaan.
jatuh di dalam yang kemudian, aduh nggak bisa kenapa, karena dia merasa dia nggak bisa kontrol. Siapa yang bisa kontrol COVID saat ini kan? Tapi ada juga orang yang terkenali temperamen kita. Kalau ada orang-orang yang biasanya memang survei mengatakan kalau kita itu orangnya jenisnya sanguin, itu adalah orang-orang yang mungkin lebih bisa menghadapi keputusasaan, tapi kemudian pelariannya adalah justru mengambil sikap cuek, melarikan diri dari kenyataan. Jadi kenali betul temperamen kita, sehingga dari situ kita bisa tahu seberapa jauh kemampuan kita dalam menghadapi keputusasaan. Dan kalau tadi kita lihat yang seperti lagi Raja Daud, saya mengatakan keputusannya bersifat personal, karena dia mengatakan berapa harus menaruh kekhawatiran ke dalam diri saya, ke dalam diriku. Berarti itu sifatnya personal. Tapi kemudian ternyata kadang-kadang kita itu juga mengalami yang namanya keputusasaan atau rasanya stres, itu bisa juga terjadi oleh karena apa? Karena kadang-kadang kita tuh merasa lelah. Orang yang merasa lelah, capek meetingnya selesai, akan sangat mudah yang namanya, di luar karena faktor temperamen juga ya, mudah sekali yang namanya khawatir dan cemas. Kalau ini nggak selesai-selesai, kalau mama ini nggak berakhir, mau berapa lama aku bisa bertahan di dalam pekerjaan? Berapa lama aku bisa bertahan dalam bisnis kita? Aku sekarang ini lagi mengandung. Kalau kemudian masalahnya ini nggak selesai, apakah aku bisa melahirkan bayi aku dengan selamat? Apakah bayi saya waktu lahir nanti tidak akan mungkin kena COVID? Jadi ada banyak pemikiran, dan itu biasanya seringkali terjadi apa? Ketika kita merasa lemah. Di dalam waktu saya mengambil master saya untuk mengambil psychology, itu kemudian dosen saya itu bilang begini, banyak sekali saat ada waktu kita tuh akan ada orang datang counseling kepada kita. Sering kali kadang-kadang waktu counseling itu kita akan tanya, apa yang kamu rasain? Aduh, rasanya perut saya itu mules, yang begini, yang segala macam. Nah, tahu nasihat yang terbaik yang kita berikan apa? Oke, pulang, istirahat, tidur yang cukup. Kalau besok kamu masih mengalami hal yang sama, kamu boleh datang kembali. Dan banyak kali dalam survei membuktikan ketika orang itu kemudian mulai bisa beristirahat, tanpa disadari rasa cemas itu mulai sedikit turun. Jadi kita bisa melihat keputusasaan bisa bersifat spiritual, dia bisa bersifat personal. Jadi jiwa kita tuh tertekan, satu emosi kita itu tertekan. Maka yang ketiga, dimensi yang ketiga ternyata keputusasaan itu juga bisa bersifat circumstantial. Jadi tergantung situasinya juga. Artinya tidak selamanya akan keputusasaan itu akan selalu ada. Nah, kalau kita lihat ayat 2b, di situ kita ngelihat Raja Daud mengatakan apa? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Tadi kita bilang, kita tahu Raja Daud kemungkinan besar dia lari dari Saul atau Absalom. Jadi Saul atau Absalom mungkin berpikir, wah ini tuh si Raja Daud ini sudah terpojokkan. Dan mungkin Raja Daud mungkin merasa, mereka menang atas diri aku. Alkitab berkata, menceritakan tentang kata enemy atau musuh, itu sebenarnya itu waktu Alkitab bicara tentang musuh, susah sekali kita bisa mengidentifikasikan sebenarnya siapa sih yang dimaksudkan dengan musuh. Nah, tapi kemudian kita bisa melihat, kalau berdasarkan kita lihat ayat yang kedua, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku, itu artinya apa? Musuh itu biasanya adalah orang-orang yang pada umumnya membenci kita. Kalau kita baca seluruh kitab Mazmur, maka kita seringkali melihat orang-orang itu banyak membenci para pemazmur. Yang menyanyikan Mazmur itu ya. Kenapa? Dan mereka seringkali bersuka cita terhadap kesengsaraan, penderitaan para pemazmur. Kenapa? Karena ternyata kita bisa melihat kitab Mazmur itu memberikan satu kesimpulan kepada kita, bahwa para pemazmur itu adalah orang-orang yang setia terhadap janji Tuhan. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Itu sebabnya kita bisa mengasumsikan ketika ada kata musuh, maka pada umumnya musuh di sini adalah orang-orang yang tidak suka atau membenci orang-orang yang memiliki kesetiaan atau memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kita mungkin saat ini juga mengalami keputusasaan bukan hanya karena COVID. Mungkin kita juga mengalami keputusasaan karena kita merasa kita bukan orang yang disukai oleh orang lain. Karena kita tahu kita memiliki musuh. Tapi maka mungkin pertanyaan yang pertama harus kita tanyakan kepada kita. Ketika kita merasa kita memiliki musuh, apakah orang-orang itu memusuhi kita
oleh karena memang kitanya tidak menyenangkan karena perbuatan kita, ataukah karena mereka itu membenci melihat iman yang ada pada diri kita. Di dalam pekerjaan saya, berapa kali saya mengalami tekanan, apalagi juga waktu saya masih di China ataupun yang juga di Indonesia. It's very simple, karena mereka tahu saya orang Kristen. Jadi banyak sekali yang tidak suka, apalagi saya orangnya keras di dalam mengajarkan prinsip-prinsip kekristenan. Banyak sekalinya praktek-praktek yang nggak benar itu saya beresin, dan akibatnya nggak disukai, nggak dibenci. Tapi ketika kita datang bekerja, ketika kita di tengah pergumulan, jangan pernah berpikir untuk menjadi Miss Popular. Jangan pernah berpikir saya harus disukai oleh banyak orang. Panggilan kita hidup di dalam dunia bukan untuk menjadi orang terkenal, bukan untuk disukai, tetapi untuk orang yang mampu menyuarakan kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau hasilnya kemudian kita dimusuhi, ya udah, that's the race. Itu adalah kehidupan yang kita memang harus jalani sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu sebabnya seringkali ketika kita mengalami keputusasaan, kemudian kan kita akan kembali seperti Raja Daud juga, kemudian kita tanya, berapa lama lagi? Keputusasaan dan kekhawatiran sering dan mempertanyakan Tuhan. Kalau kita merasa kita tidak di dalam Tuhan, kita merasa kita jauh dari Tuhan, maka kita mulai bertanya, berapa lama tragedi ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Tuhan, kenapa aku takut? Apakah aku mungkin bisa merasa aman lagi? Jadi itu satu hal yang kita perhatiin. Sekali kita melangkah keluar dari iman kita, maka kita akan menemukan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu akan terasa jatuh. Oleh sebabnya itu kita mulai mempertanyakan, di mana Tuhan? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Ternyata yang kita harus lakukan adalah satu, sama seperti orang Kristen itu orang yang percaya itu harus berdoa. Dan sama kalau di dalam keputusasaan kita memiliki 3 dimensi yang bersifat spiritual, bersifat personal, dan bersifat juga tidak selamanya circumstantial. Maka ketika kita berdoa, 3 dimensi ini pun juga harus ada. Mazmur pasal 13 itu terbagi dalam 3 bagian. Kalau kita mau melihat, yang tadi bagian pertama, yang tadi kita bisa menemukan, di mana kita menemukan keputusasaan. Maka bagian kedua, kita menemukan adalah doa. Kalau tadi kita putus asaan, maka bagian kedua persis di tengah-tengah, doa itu adalah di bagian yang tengah-tengah yang menjadi suatu titik balik. Menjadi poros di mana kita mulai berubah, mulai berjalan, di mana kita mulai menemukan rasanya ada penghiburan daripada Tuhan, sehingga kita akan mulai masuk bisa nantinya ke dalam kesukacitaan. Nah, kalau kita bicara tentang doa, maka saya teringat ada seseorang yang bernama Joseph Swift. Saya nggak tahu saudara-saudara pernah dengar atau enggak. Dia lahir tahun 1819 di Irlandia. Dia lulus kuliah di tahun 1842. Dan 1 tahun kemudian tuh sebenarnya dia harusnya menikah. Dia sudah bertunangan, kurang lebih tahun 1843 itu dia bertunangan dan dia harusnya menikah. Tapi apa yang terjadi? Satu malam sebelum dia menikah, tunangannya itu mati tenggelam. Sehingga pasti bayangin aja ya mau menikah, besok menikah, hari ini tunangannya meninggal. Pasti hatinya merasa berduka dan pasti putus asa. 2 tahun kemudian, Stephen itu pergi meninggalkan Irlandia dan pergi untuk hidup di Kanada. Pada tahun 1855, 10 tahun kemudian, dia mendapatkan sebuah berita, mendapatkan sebuah kabar bahwa ibunya yang berada di Irlandia itu sakit. Maka dia menulis sebuah puisi bagi ibunya. Sebuah puisi untuk penghiburan, dan puisi itu dinamakan Pray Without Ceasing. Jadi berdoa dengan tak pernah henti, tak jemu-jemunya berdoa. Itu kurang lebih puisinya. Dan Stephen tidak pernah membayangkan di dalam hidup dia bahwa ternyata satu hari, bertahun-tahun kemudian, puisi itu kemudian diterbitkan. Puisi itu kemudian dipublikasikan dan dijadikan sebuah himne. Hanya saja kemudian puisi itu diganti dari yang sebelumnya Pray Without Ceasing, dari doa yang tidak berhenti-berhentinya, kemudian puisi itu diganti menjadi sebuah lagu yang berjudul What a Friend I Have in Jesus. Yesus, sobat yang sejati.
ketika saya membaca lirik-lirik dari lagu ini, saya menemukan betapa dekatnya itu dengan Mazmur pasal 13. Kenapa? Karena tadi kita lihat doa harus memiliki sebuah dimensi bersifat spiritual. Coba kita perhatikan ya, pasal 13 ayatnya yang ke-1. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Di sini kita melihat Raja Daud, dia langsung memberikan alamat, menunjukkan keluh kesahnya itu langsung kepada Tuhan. Itu sifatnya spiritual. Dia ingin mendapatkan segera respon dari Tuhan di tengah-tengah keputusasaan yang dia rasakan seperti di dalam ayat 1. Raja Daud itu sepertinya ingin Allah itu bicara dan menjawab dia dengan mengingat siapa Raja Daud dan memberikan satu keyakinan kepada Daud bahwa dia itu hadir di dalam kehidupan Raja Daud. Kalau kita merasa tertekan, susah buat kita berdoa. Makanya saya senang lirik pertama dari lagunya Yesus Sobat yang Sejati. Kalau saya boleh jujur, mungkin karena keterbatasan dari birama lagu itu sendiri. Tapi saya merasa terjemahan bahasa Indonesia tentang lagu What a Friend I Have in Jesus itu tidak cukup dalam kalau menurut saya. Coba kita perhatikan ayat yang pertama, kan ketika kita mengalami ketertekanan, kenapa kita harus berdoa sebagai seruan spiritual kita? Yesus adalah sahabat yang sejati yang menanggung semua dosa dan duka kita. Sungguh adalah hak yang begitu istimewa bagi kita untuk dapat membawa segala hal kepadanya di dalam doa. Oh, betapa sering kita kehilangan damai, menanggung rasa sakit yang tidak perlu. Itu semua terjadi karena kita tidak membawa kepada Tuhan di dalam doa. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana yang namanya itu sifatnya spiritual. Karena dosa, kepedihan kita bawa itu kepada Tuhan. Dan berdoa. Kadang-kadang kita bilang kita nggak bisa berdoa. Kalau kita bilang kita nggak bisa berdoa, kita ingat roh Allah yang ada di dalam kita menolong kita untuk menaikkan doa-doa kita yang tidak terucapkan. Doa nggak perlu bahasanya luar biasa indah atau puitis. Cukup kita berdoa, Tuhan, hamba-Mu tertekan. Tolong. Itu sudah doa. Satu kalimat doa cukup. Kalau kita bilang kita nggak bisa berdoa. Jadi kita lihat doa memiliki satu unsur yang pertama harus bersifat spiritual. Yang kedua, kita jadi lihat ketika kita membawa doa kita kepada Yesus, damai itu mulai kita rasakan. Yang kedua, kita bisa melihat doa itu adalah yang sifatnya personal. Jadi kita melihat apa doa yang bersifat personal. Kalau kita lihat di sini, bawalah mataku bercahaya supaya aku jangan tertidur dan mati. Maka di sini kita melihat bagaimana Raja Daud itu mencoba semua pemikiran-pemikiran yang tadi bergumul itu, kepedihannya itu, kalau berdoa dihiburkan oleh Tuhan, supaya matanya itu kembali bercahaya. Kita lihat kembali ayatnya yang kedua ya, baitnya yang kedua. Kalau kita lihat dari lagu yang sama, kita akan menemukan connectivity. Apakah kita mengalami cobaan dan ujian? Apakah saat ini kita menghadapi di mana-mana itu persoalan? Jangan pernah putus asa. Bawa semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Kenapa? Karena bisakah kita menemukan teman yang begitu setia, di mana kita dapat membagikan sengsara kita. Yesus mengetahui kelemahan kita. Itu sebabnya bawalah kepada Tuhan di dalam doa semua pergumulan kita. Bersifat personal. Naikkan doa kita kepada Tuhan, maka kita akan menemukan semuanya kita ragukan itu mulai mencair. Keputusan asaan itu mulai hilang, mulai mencair. Dan yang ketiga, doa juga harus bersifat circumstantial, tidak akan selamanya. Ketika dia di ayat keempat dia mengatakan, supaya jangan musuhku berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Maka kita melihat sekali lagi, pada saat ini Daud nggak pengen lawannya itu berkuasa atas dia, musuh-musuhnya. Atau Daud itu tidak pengen melihat musuh-musuhnya merasa dia itu takut atau dia itu gentar. Maka kita ngelihat di ayatnya yang ketiga, baitnya yang ketiga kalau kita perhatikan lagunya yang saya merasa saya sangat senang. Jika kita lemah dan berbeban berat,
terkungkung dengan begitu banyaknya perkara. Juru selamat yang berharga itu masih menjadi tempat perlindungan kita. Bawalah kepada Tuhan di dalam doa. Dan jika teman-teman kita menghina dan meninggalkan kita, bawalah itu semua kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam pelukannya dia akan mengambil alih dan melindungi kita. Dan di dalam dia kita akan menemukan pelipur lara dan ketentraman. Ketika kita merasa lemah dan merasa kering, musuh datang, baik itu diam-diam maupun secara langsung, dalam berbagai macam bentuk, apakah itu COVID, pekerjaan, macam-macam musuh. Ingat, datang pada Tuhan, berdoa, dan di dalam dia kita akan menemukan sentosa. Tidak selama-lamanya penderitaan itu akan ada di dalam jadi kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita bisa melihat bahwa ternyata orang yang percaya tadi mengalami keputusasaan, tapi orang percaya harus mengalami membawa itu di dalam doa, maka kemudian kita akan mentransformasi itu semua. Orang yang percaya akan mengalami sukacita. Dan sama seperti kedua hal yang tadi, sama juga sukacita itu akan bersifat secara spiritual. Karena kita melihat, coba di ayat yang 5a itu tadi, doa, tetapi aku kepada kasih-Mu, aku, apa tadi ayat yang 5, tetapi kepada kasih-Mu, aku percaya. Tuhan tidak lagi menyembunyikan wajahnya, tapi Allah itu menunjukkan kasih setianya. Maka kita mulai, Daud merasakan nyananya ketika dia mulai mempercayai Tuhan. Maka dia lihat kasih Allah yang tidak berkesudahan itu akan mulai membawa dia menimbulkan rasa sukacita. Kalau kepada Allah pencipta dan pemilik hidup kita nggak bisa percaya, maka kepada siapa kita bisa berpaling? Siapa yang bisa memberikan kepada kita kasih setia yang nggak pernah ada habis-habisnya? Mengerti Allah mengasihi kita, itu menimbulkan satu rasa sukacita, maka jiwa kita tuh mulai disegarkan. Yang kedua, sukacita itu juga bersifat spiritual, bersifat personal. Apa artinya? Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-4 dan ayat yang ke-5b, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Maka kita melihat sekarang yang namanya hatinya dia tadi begitu pedih, berduka, sekarang akan bersorak-sorai. Kenapa? Ketika jiwa kita, spiritual kita mengerti bahwa kita adalah penerima anugerah Allah, maka dengan sendirinya kita akan bersukacita karena kita tahu keselamatan itu akan datang. Pertolongan itu akan datang. Maka yang bersukacita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ada kata hatiku, bukan orang lain. Dan yang ketiga, maka kita akan tahu juga sukacita itu bersifat circumstantial. Artinya, kita melihat di ayatnya yang ke-6, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Maka di sini tadi kita lihat di ayat ke-6, Raja Daud tidak lagi menyebutkan yang namanya musuh. Tapi dia menggantikan lagi, mengatakan kehadiran musuh digantikan sekarang oleh kehadiran Allah. Itu sebabnya dia bisa bernyanyi, bersorak, bersukacita. Apa yang kita alami sekarang ini tidak akan berlangsung selamanya. Segala sesuatu pasti ada waktunya. Makanya sifatnya itu circumstantial. Kenapa Tuhan memberikan pelangi setelah hujan begitu lebat? Itu untuk menunjukkan yang adanya namanya sebuah pengharapan. Apapun yang kita alami sekarang, bukan hanya akan membentuk kita, tapi kita akan membangun kita, dan waktu nanti ketika semua berakhir kita menoleh ke belakang, mungkin kita akan malah terheran-heran, dan malah mungkin bertanya, gimana ya caranya ya, kok kita bisa melalui ini semua? Itu sebabnya saudara-saudara, sebagai kesimpulan, kita lihat, kadang-kadang kita hidup penuh di dalam keputusasaan. Di dalam keputusasaan, terus cari hadirat Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Maka nanti pada akhirnya kita juga akan menemukan yang namanya kedamaian. Menemukan lagi janji-janji Tuhan. Kita tahu ada pengharapan. Dan pengharapan itu, janji-janji Tuhan itu, akan memampukan kita untuk dapat menemukan kesukacitaan. Kita jadi bahagia, kita jadi senang. Dan ketika kita sudah dari despair, kita menemukan, kita delight, maka sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah lupa untuk menyaksikan, mendeklarasikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya dari kita melihat dari keputusasaan, menemukan kasih Tuhan,
masuk di dalam doa, maka kita akan menemukan sukacita kita yang abadi bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Hamba-Mu sudah selesai bicara, Tuhan. Kiranya firman yang telah kami bagikan memberkati kami semua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau, ya Allah. Jiwa kami haus kepada Engkau, Allah yang hidup. Allah yang melihat air mata kami yang menjadi makanan kami siang dan malam. Allah yang melihat cucuran keringat kami menjadi desahan nafas kami siang dan malam. Allah yang melihat mulai pudarnya kepercayaan kami karena begitu banyaknya pergumulan kami. Ya Allah, dengarlah kiranya seruan kami. Perhatikanlah doa kami. Dari ujung bumi ini kami berseru kepadamu, karena hati kami merasa lemah, lesu. Tuntunlah kami ke gunung batu-Mu, ya Tuhan, yang tinggi bagi kami. Sungguh, Engkau telah menjadi tempat perlindungan bagi kami. Biarlah kami menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah kami berlindung di dalam naungan sayap-Mu, ya Tuhan. Dan biarlah kami melihat bahwa sebagai penolong di dalam kesesakan, Engkau sungguh terbukti. Kami percaya dan kami yakin, menurut waktu Tuhan, Kau akan mengubahkan ratapan kami menjadi tarian. Keluh kesah kami menjadi lantunan pujian terhadap pertolongan dan perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu situasi yang tengah kami hadapi. Kami tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Kami bersyukur jika saat ini mulai ada penurunan. Tapi kami tidak tahu kapan lagi sewaktu-waktu dia akan naik. Tapi kami tahu pasti, di tengah-tengah pergumulan ini ada Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan yang tengah dihadapi oleh jemaat-Mu. Tapi kami tahu, Engkau ada bersama dengan mereka. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, kiranya hikmat daripada Allah, takut akan Allah menyertai pemerintahan kami. Sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik bagi kesejahteraan warga negaranya. Kami berdoa bagi setiap warga negara Indonesia, bangsa kami Tuhan, para pasien, para tenaga kesehatan, semua orang yang saat ini harus bersama-sama berjuang untuk melalui masa-masa kegelapan di dalam dunia ini, di dalam situasi ini. Kiranya penghiburan Allah itu nyata. Engkau kuatkan iman yang mulai goyah, Engkau kuatkan tangan yang mulai gemetar, kakinya mulai lemah. Sehingga sungguh setiap kali kami melihat ke dalam hidup kami hanya bisa berkata, kami mampu melalui, kami mampu bertahan, karena ada Allah dan ada janji-janji Tuhan. Kami juga ingin mengucapkan syukur untuk Ibu Agustina, Bapak Agus Wahyudi, dan anak kami Rejoice, Gracia yang berulang tahun minggu kemarin. Kiranya takut akan Allah dan cinta akan firman Tuhan semakin hari, semakin berakar di dalam kehidupan mereka. Pakai mereka menjadi pelita-pelita kebenaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan melalui mereka, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami yakini di dalam nama Yesus Juru Selamat dan sobat kami yang sejati, dan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya segala persoalan kita harus bawa kepada Tuhan, sehingga apapun yang membuat hati kita kecewa, membuat kita stres, membuat kita putus asa, dengan kita datang kepada Tuhan, kehadiran Allah membebaskan kita. Amin, saudara. Dan marilah kita semua bersama-sama saat ini untuk mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan persembahan di rumah bisa ditransfer ke rekening yang sudah ada di Warta Jemaat. Dan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan, saya akan mengawali dan mendasari persembahan kita di dalam firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi,
maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil memuji, memuliakan Tuhan dengan pujian. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur karena pagi hari yang indah ini Tuhan sudah memberkati setiap kami dengan firman yang menguatkan. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan membimbing kami untuk kami bisa melakukan firman yang sudah kami dengar. Dan pagi hari ini kami juga bersuka cita bersyukur karena kami sudah boleh mempersembahkan apa yang sudah Tuhan beri, yang sudah Tuhan limpahkan berkat kepada kami semua. Sebagian berkat yang Tuhan beri boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan bagi pekerjaan-Mu di gereja kami. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi, saudara-saudara kami semua, jemaat-Mu Misi Aletheia yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memelihara berlipat ganda berkat yang boleh mereka terima, karena mereka boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bawa persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Di-unmute dulu, Pak Rio. Ya, saya mengundang jemaat bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat. Kita mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut dengan pujian kepada Tuhan. Perlindunganmu, ya Yesus gunung batu.
Mari kita kembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan dengan doksologi. Bagi Bapa puji hormat dan mulia, Urusan tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah ke tempatmu masing-masing dan hiduplah sesuai dengan apa yang telah difirmankan Tuhan. Dan terimalah berkat yang sumbernya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Amin.